Pada episode kali ini, setelah Gangga kalah dari guru besar palsu, Gangga akan dimasukkan ke dalam peti. Mereka juga memegangi Kanta dan Sagar agar tidak dapat menolong Gangga. Kanta berdoa agar Gangga dapat selamat. Kemudian Sagar berteriak kalau ada ular di sana, dan semua orang pun berlari. Lalu Sagar membantu Gangga keluar dari peti untuk melarikan diri. Dan orang-orang guru besar berusaha mengejar Gangga. Sementara itu, terlihat Niranjan membawa polisi untuk membantu Gangga, dan mereka pergi ke tempat kompetisi dilakukan. Gangga yang sedang bersembunyi lalu mendengar suara wanita yang meminta tolong. Dan wanita itu memohon kepada Gangga agar dapat menyelamatkannya. Di sisi lain, polisi bertanya di manakah Gangga. Sagar berkata, "Aku telah membuatnya melarikan diri. Kalau tidak, orang-orang itu akan menenggelamkan Gangga ke air." Polisi lalu menangkap pendeta gadungan itu karena dia telah membawa nama agama untuk melenyapkan nyawa orang. Pendeta itu berkata, "Apa kau punya bukti kalau aku yang melakukan kejahatan?" Kemudian Gangga datang dan mengatakan, "Aku punya saksinya, yaitu ibu dari orang suci itu." Wanita itu langsung menampar pendeta itu dan berkata, "Kau adalah penipu. Kau telah memperalat anakku. Kau ingin membunuh anakku kan? Sama seperti kau membunuh orang suci tua itu." Semua orang pun terkejut dan akhirnya pendeta itu ditangkap oleh polisi. Sementara itu, Sagar tidak melihat Gangga dan berpikir kalau Gangga sudah pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Niranjan memarahi Kanta. Kanta berkata, "Kau pikir aku sengaja mendorong Gangga ke jurang kematian?" Sementara itu, Sagar pun berteriak karena dia tidak menemukan Gangga di rumahnya. Niranjan berkata, "Bagaimana Gangga akan pulang? Dia belum menyelesaikan janjinya." Sagar mengatakan, "Gangga memang keras kepala. Dia tidak akan pulang sebelum nenek yang memintanya." Niranjan yang melihat Sagar sedih, lalu berjanji akan membawa Gangga pulang. Kanta berkata, "Apa kau akan melawan ibumu?" Niranjan berkata, "Aku yang membawanya kemari, dan Gangga adalah tanggung jawabku. Hari ini Gangga harus pulang." Niranjan pun pergi ke asrama untuk menjemput Gangga. Sesampainya di asrama, Niranjan membujuk Gangga untuk pulang. Tetapi Gangga menolak karena dia tidak menyelesaikan janjinya pada nenek. Gangga merasa menjadi orang yang pembohong. Gangga berkata, "Sebenarnya aku rindu pada kalian semua." Keesokan harinya, Sagar yang marah pada Gangga lalu membawa barang-barang Gangga dan akan mengantarkannya ke asrama. Sementara itu, orang suci datang ke rumah Kanta untuk upacara kematian suaminya. Orang suci berkata, "Ini bukanlah kemenanganku. Ini adalah kemenangan Gangga. Aku memang bukan guru besar, tetapi aku memiliki ilmu untuk melakukan upacara. Aku ingin bertemu dengan Gangga. Karena berkat Gangga, aku lepas dari cengkraman kepala imam. Hidupku adalah hadiah darinya. Di manakah Gangga? Aku ingin mengucapkan terima kasih padanya." Kanta berkata, "Gangga pasti datang dan menyuruh Niru untuk melayani mereka." Sesampainya di rumah, Suda bertanya pada Gangga, "Kau dari mana?" Gangga berkata, "Sekarang aku tidak akan pernah kembali ke rumah paman. Jadi aku harus menghasilkan uang. Aku sudah mendapatkan pekerjaan menjadi penjahit tikar." Kemudian Kanta datang dan mengatakan, "Kalau kau menjadi penjahit tikar, lalu siapa yang akan melakukan pekerjaan di rumahku?"
Sebaiknya kau ikut denganku, karena kau akan menyusahkan orang-orang yang ada di sini. Kanta berkata, nasibku buruk jika bertemu denganmu. Sebelumnya aku baik-baik saja tinggal di rumahku.